Oke, sekarang kita udah ngomong berapa tadi? 8 faktor ya yang bisa memberikan impact terhadap bisnis strategi maupun bisnis performance. Nah, so what now? Ya kan? Tadi saya bilang, oke, Gojek sekarang harus grow. Gak cuma grow secara revenue, tapi juga grow secara profit gitu loh. Jadi gimana nih caranya nih? Ya enggak? Sekarang si customernya udah nggak pakai ojol lagi karena harganya kemahalan, terus terus juga saingan udah banyak, Maxim itu lebih murah dari Gojek, ya kan? Yang suka pakai Maxim, biasanya Maxim tuh lebih murah gitu kan? Terus Grab kadang-kadang lebih murah, dia suka kasih promo. Jadi gimana? Opportunity-nya untuk kita grow di mana ini market opportunities-nya? Belum lagi GoFood, saingannya banyak lagi. Ada Shopee, ada GrabFood, ya kan? Seperti itu. Maxim juga sekarang masuk ke food lagi. Ya. Jadi saya cuma mau menyampaikan beberapa hal nih berdasarkan apa yang kita lakukan di Gojek. Bagaimana kita mengidentify market opportunities, ya. Yang pertama, talk to the customers dan partners. Nah, customer kita siapa? Customer kita adalah pengguna service kita, ya kan? Dari Gojek itu ada yang pengguna GoRide, GoCar, GoFood, GoPay, segala macam. Partner kita siapa? Partner di Gojek siapa sih, Mas? Hah? Driver, terima kasih. Driver itu adalah partner kita, mitra kita sebutnya, ya. Mitra, driver, mitra. Siapa lagi partner kita? Mitranya Gojek siapa? Mitranya GoFood siapa? Mitranya GoFood. Pemilik resto, terima kasih Mas. Itulah mitra-mitra kami, ya. Jadi kita selalu regularly itu selalu mengadakan FGD, itu forum group discussion dengan customer dan juga dengan partner, ya. Itu yang pertama. Dari situ, dari diskusi kita, perbincangan kita dengan customer, dengan partner, itu biasanya kita mendapatkan insight-insight tuh. Kita bisa mendengarkan pain point mereka, apa sih pain point? Ini loh Pak, sekarang aduh application-nya nih ribet banget gitu, ya kan? Nggak user friendly banget, seperti itu. Atau, Mas bisa nggak Gojek itu bikin service seperti ini? Kadang-kadang tuh ide-ide itu datang loh dari customer. Kadang-kadang ide itu datang dari driver loh. Dan ini yang nomor satu ini, talk to customer and partner itu one of my favorite thing to do in Gojek. Jadi biasanya saya suka travel, business travel misalnya ke Solo atau ke Makassar atau ke Medan. Di situ saya temukan customer dan juga driver dan juga merchant, ya, F&B owner. Dan dari perbincangan itu kita mendapatkan some insight, ya, feedback dari mereka, atau kadang-kadang juga mendapatkan ide. Nah yang kedua penting kita melakukan kompetisi analisis, competition analysis itu penting sekali, ya, itu harus selalu dilakukan. Kita lihat si Grab nih ngapain nih, kemudian si Maxim nih mau ada apa gitu. Nah biasanya karena Maxim itu mereka tuh kan Russian company, ya. Jadi operating model mereka di Indonesia itu sangat minimum. Jumlah timnya juga sangat kecil gitu, ya. Jadi dari sisi inovasi juga mereka terbatas. Yang kami harus hati-hati adalah kompetisi yang kira-kira selevel seperti Grab, Shopee, seperti itu. Karena mereka tuh tiap kali selalu ada inovasi, service-service yang baru. Dan itu yang harus kita perhatikan. Ya, ya sama Gojek juga kita memberikan inovasi dengan service-service yang baru. Kemudian yang nomor 3, kita harus selalu keep track of the market trends. Ini trennya market seperti apa sih, gitu ya. Nah, market trends itu artinya apa? Kita harus perhatikan siapa sih customer segment kita, ya. I tell you what, saya ini generasi apa sih? Y ya. Generasi X. Generasi X. Kalau Y itu kan milenial ya, kalau nggak salah ya. Saya generasi X. Generasi X itu behaviornya
berbeda dengan milenial. Milenial behaviornya berbeda dengan Gen Z. Ya, kalian itu kan Gen Z ya, benar nggak? Ya kan? Gen Z kan? Ya. Jadi kalau saya dibilang I need to understand the customer behavior of Gen Z, saya akan pulang dan saya akan tanya anak saya, karena anak saya Gen Z, gitu loh. Dan memang beda banget approach-nya mereka, bagaimana mereka memilih service, bagaimana mereka memilih barang, ya, itu berbeda sekali dengan generasi saya. Sama juga antara milenial dan Gen Z, itu mereka juga ada perbedaan. Nah, hal-hal tren-tren seperti itu yang harus diperhatikan. Yang keempat, bagaimana kita mengidentify market opportunities to try to get idea from the other atau related industry, ya. Nah, tadi saya kasih contoh GoCorp di Gojek, ya, itu tadi armada yang B2B. Itu sebenarnya idenya bukan ide baru, itu ide dari Bluebird, ya. Bluebird itu udah lama dia punya B2B bisnis seperti itu, ya. Jadi kita melihat bagaimana sih Bluebird melakukan B2B service seperti itu. Yang nomor 5, look for products or services that complement your existing business, ya. Artinya apa? Carilah produk ide, produk atau service yang bisa mensupport your existing business. Contohnya, Gojek ini sedang lagi mau bikin dine-in service, GoFood ya, dine-in service. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa make reservation di restoran gitu melalui aplikasi GoFood, ya. Itu kan sebenarnya komplement dari service GoFood yang ada sekarang, ya. Yang terakhir, bagaimana kita mengidentify market opportunities? Unlearn and reimagine your business. Artinya apa? Unlearn ini gampang-gampang susah. Karena unlearn itu membutuhkan keberanian untuk kita melupakan apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah kita experience-kan sebelumnya gitu ya. Nah, reimagine business, coba bayangkan teman-teman, sebelum COVID, siapa yang bisa ngebayangin working from home? Learning from home, ya, online learning, 100%. Tiba-tiba COVID boom, ya, ada apa namanya dulu apa sih namanya, apa sih istilahnya kok saya lupa, dari pemerintah tuh ada yang 1, 2, 3 apa namanya? Hah? PPKM, terima kasih. PPKM, ya kan? Tiba-tiba PPKM bilang nggak boleh keluar rumah, seperti itu. Ya artinya apa? Kalian dulu kuliah juga pas pandemik ya? Ya, angkatan 2000-an ya? Ya, jadi pas join itu pas pandemik, tidak ke kampus. Nah, itu kan satu hal lagi apa? Imagine your business ya, reimagine the business. Bisnis Gojek itu pada saat pandemik, ya terimpact juga, kita juga terimbas, ya. Siapa yang mau pakai GoRide atau GoCar, ya pada saat mereka kerja atau belajar dari rumah? Tapi, on the other hand, itu blessing in disguise. Kenapa? Karena dengan orang-orang kerja atau kuliah atau belajar di rumah, artinya apa? Ada kesempatan mereka itu akan mengorder food, ya. Jadi itu blessing in disguise seperti saya bilang. Dari sisi Gojek transport bisnis selama pandemik kita benar-benar badly impacted, ya. Tapi GoFood is actually making a good business selama pandemik. Karena selama pandemik itu banyak customer yang melakukan online order, ya, food order. Nah, setelah PPKM hilang, kebalikan. Yang pakai transport balik lagi banyak. Tapi sekarang orang-orang lebih banyak makan di tempat dine in, ya kan? Makanya sekarang kita mencoba membuat satu service dine in service gitu loh. Jadi ya kita terimpact yang online food delivery service itu jumlahnya kurang daripada pandemik.
Tapi trade off ya antara transport dan food. Yang tadinya yang transport selama pandemik kurang, tapi GoFood-nya bagus. Yang setelah pandemik transportnya naik lagi, yang GoFood-nya kurang, jadi kita balance seperti itu. Ya, jadi ini 6 cara bagaimana kita mengidentify market opportunities di Gojek terutama. Ya. Nah, topik yang ketiga, let's talk about innovation ya, very quickly. Kalau saya bilang inovasi, innovation itu apa sih? Ada yang bisa share nggak pendapatnya? What is innovation? Hah? Ide baru, new ideas, okay? Good, good. This is my own definition. Sorry, it's in English ya. Innovation is the creation of a viable new offering. Ya, inovasi adalah menciptakan hal yang baru. Tapi hal yang baru yang secara bisnis itu viable. Secara bisnis viable itu artinya apa sih? Secara bisnis menghasilkan, meng-create value yang baru. Ya, jadi gini, kalau saya kasih perumpamaan ya. Kalau di universitas seperti Telkom, ITB, ya IPB segala macam itu kan pasti ada tuh engineering school-nya. Dan banyak mahasiswa yang melakukan tugas akhir di lab gitu kan. Mereka melakukan research, terus tiba-tiba ada mahasiswa yang smart. Dia menciptakan hal yang baru selama tugas akhir itu. Ya, ciptakan hal yang baru selama 1 tahun nih research. Kemudian dia lulus. Padahal itu hal yang baru yang benar-benar yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Kemudian mahasiswa itu lulus. Apa yang terjadi dengan hal yang baru itu? Invention tadi ya ditinggalkan oleh mahasiswa itu di labnya. Ya. Apakah itu inovasi? Inovasi bukan. Buat saya bukan. Karena sesuatu hal yang baru kalau itu tidak berguna, kalau itu tidak berguna untuk customer atau untuk perusahaan, ya itu hanya sebatas invention. Seperti tadi, ya hal yang baru yang dilakukan oleh mahasiswa di labnya itu. Tapi kalau mahasiswa itu bilang, ini saya menciptakan invention yang baru nih. Setelah lulus, saya mau bikin startup. Saya mau bawa invention ini supaya bisa dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia. Atau nggak usah seluruh dunia, di Indonesia dulu lah gitu ya. Jadi saya mau memasarkan invention saya ini, saya mau produksi sebanyak-banyaknya supaya orang beli gitu. Itu baru yang namanya inovasi. Karena invention itu tadi sudah memberikan value yang baru ya. The viable new offering itu, ya. Jadi itulah perbedaannya antara inovasi dengan invention. Kalau inovasi itu selalu ada value-nya, ya, baik itu untuk customer, baik itu untuk perusahaan dan seterusnya, ya. So innovation is not invention. Innovation has to bring value. Apakah itu financial value atau value-value yang lain ya, non financial juga bisa. Yang harus bisa di measure gitu ya. Very little is truly new in innovation. Artinya apa? Jarang sekali saat ini kalau orang bilang ke saya, oh I have a new idea. Saya bisa bilang 99% orang itu bohong. Ya, berarti dia belum Google. Kalau saya langsung Google, kemungkinan besar idenya itu pada saat yang bersamaan udah dipikirkan oleh ribuan orang di seluruh dunia. Atau kadang sudah ada company misalnya nggak tahu di Eropa Timur atau di Amerika gitu ya. Jadi untuk mencari ide yang original itu saat ini sangat sulit gitu ya. Tapi bukan berarti inovasi itu harus selalu come up dengan really new atau fresh idea ya. Bisa aja itu idenya sudah lama. Misalnya ada produk nih dari Amerika, dia mau bawa ke Indonesia, ya. Tapi kan pasarnya di Amerika sama pasarnya di Indonesia kan beda.
ya kan? Jadi kita bisa modify produk itu dengan kebutuhan Indonesia. Itu juga masih bisa dibilang incremental innovation. Dan yang terakhir, inovasi itu tidak selalu harus tentang produk, bisa juga berupa service, ya, dan yang lain-lain. Nah, ini saya cepat aja, innovation framework ini yang sebenarnya saya buat juga. Sebelumnya saya pernah di Dubai selama 15 tahun, di situ saya menjadi Head of Innovation untuk salah satu government of Dubai. Selama pengalaman saya itu, saya membuat framework ini, ya, dan Anda beruntung sebenarnya. You get this framework first hand ya, from me gitu. Nah, inovasi itu dari framework saya, inovasi adalah sebuah fungsi dari 4 komponen. Yang pertama adalah intention. Sebelum kita melakukan inovasi, kita harus punya intensinya apa sih? Apa yang kita mau lakukan gitu ya, intensi. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, eksperimen. Dan yang terakhir adalah value, ya. Coba kita bahas satu persatu quickly. Yang satu, intent. Sebelum kita melakukan aktivitas inovasi segala macam, harus jelas dulu nih intensi kita apa, bagaimana kita mendapatkan intensi itu, ya. Dari foresight, dari market analysis, dari customer trend yang tadi kita bahas sebelumnya, ya. Bisa juga dari talking to the customer, listen to them, ya, empathize with them. Bisa juga dari market opportunities. Setelah itu, kita biasanya mendapatkan ide itu. Oh, si customer kayaknya butuhnya ini nih, pain point-nya ini nih. Bisa nggak kita membuat satu solusi supaya kita bisa mengadres pain point si customer itu, ya? Nah, dari situlah kita melakukan brainstorming. Kalau orang-orang bilangnya brainstorming, kalau saya bilangnya ideation. Ideation di situ ya, sesi itu kita come up dengan sebanyak-banyaknya ide, ya, sebelum akhirnya kita melakukan pemilihan ide mana yang kita akan ambil untuk dibawa ke tahap selanjutnya. Nah, kalau di Gojek itu kita biasanya mendevelop apa yang kita sebut sebagai point of view atau POV, ya, atau some people call it business case. Nah, business case itu adalah penjabaran apakah ide itu secara bisnis make sense atau enggak, viable atau enggak. Jadi di situ kita hitung-hitung tuh risknya, kita hitung-hitung cost-nya berapa, potensial revenue-nya seperti apa, nanti operational modelnya seperti apa, gitu ya. Lanjut kemudian ke experimentation. Nah, experimentation ini mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar, startup sekarang, aduh udah lama sebenarnya, mereka itu memakai metodologi agile, ya, agile metodologi. Artinya apa? Tiap minggu itu kita selalu come up dengan satu versi dari solusi itu, ya, kita iterate, dan seterusnya. Dan kita validate dengan ke market ya. Yang terakhir, inovasi harus memberikan value. Jadi seperti saya bilang, setelah kita bereksperimen, kita happy dengan hasil eksperimentasinya, kita bawa hasil eksperimen itu ke pasar, ke market, ya. Kita komersialiskan. Kemudian dari situ juga kita measure performance-nya seperti apa melalui portfolio management, dan akhirnya kalau memang itu adalah ide yang baru, we need to protect the patent atau intellectual properties dari solusi itu. Oke? Nah, yang terakhir, bagaimana kita thrive in uncertainties ya. Tadi kita bicara tentang pandemic segala macam, itu benar-benar uncertainties. No one had anticipated the pandemic. Not a single person in this world ya. Tapi we had to survive, we had to thrive ya. Itu salah satu uncertainties yang kita alami. Oke, saya rasa pembahasan saya cukup seperti itu. Ada 4 hal yang kita bahas ya. Yang satu adalah, kalau tadi teman-teman ingat, faktor yang bisa memberikan impact terhadap business performance dan strategi, apa tadi, pakai analisa apa? Pastel. Ingat-ingat aja lah, pastel gitu ya. Pastel. Pastel stands for political factor, economic, social, technology, environmental, and then legal factors, ya.
Dan di bawahnya itu juga ada yang internal dan juga stakeholders. Dan yang kedua, kita membahas tentang bagaimana 6 cara untuk kita mengidentify market opportunities. Ya, talk to the customer, talk to the partners, competition analysis, liatin market trends-nya seperti itu. Ya. Dan yang ketiga, we talk briefly about innovation. Ya, itu paling penting juga. Jangan lupa tentang inovasi, karena tanpa inovasi kita melihat banyak company yang sudah besar akhirnya mati dan bankrupt karena mereka gagal berinovasi. Contohnya siapa? JD.id. Ya, JD.id juga salah satu yang close, tapi bukan berarti karena dia tidak berinovasi, tapi karena salah manajemen. Ya. Contoh yang gagal berinovasi adalah Kodak, BlackBerry, terima kasih. Kodak, ya, zaman dulu tuh kalau kita ngomong fotografi, ya Kodak, ya analog kamera, sebelum ada digital kamera. Ironisnya, penemu digital kamera itu adalah salah satu karyawan Kodak. Jadi zaman dulu, tahun berapa tuh? 70-an ya kalau salah. Salah satu karyawan Kodak, engineer-nya, dia menemukan digital kamera dulu. Dia bawa itu, invention dia ke bosnya. Bos, ini nih, digital kamera. Kita coba kembangkan. Bosnya Kodak, karena dia merasa sudah besar, perusahaannya, ya, dia merajalela tuh Kodak dulu kan ya, dengan roll film, segala macam. Dia bilang, oh ini bukan the future of the camera. No. We'll put it aside. Akhirnya siapa yang mengambil opportunity itu? Ya kompetitornya Kodak, ya kan? Seperti siapa? Sekarang yang banyak itu apa? Sony, Canon, ya kan? Siapa lagi? Nikon, ya. Kodak sekarang di mana? Kodak sudah ke laut. Masih ada sebenarnya, tapi dia udah tidak di fotografer, dia di digital printing, seperti itu. Ya, main-main digital printing. Kemudian yang terakhir kita tadi ngomong soal uncertainties ya. Nah itu juga satu hal, sebagai leaders of the company, we need to always anticipate for uncertainties ya, seperti pandemic dan segala macam.